Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Lembaga Keuangan Syariah akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Keuangan dan Pendanaan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Nah, pada diskusi kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Uswatun Hasanah dengan NIM 630102000024. Saya sendiri Mira Isdania Solikah dengan NIM 630102000025 dan Fasma Galuh Pratiwi dengan NIM 630102000026. Baiklah, latar belakang pada diskusi kali ini yaitu keuangan syariah semakin diminati masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dalam OJK yang mencatat aset keuangan berbasis syariat Indonesia. Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam ini tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk pada produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa keuangan lainnya. Yang membedakan bank syariah dan konvensional adalah cara operasionalnya, macam produknya, kesepakatan, dan sistemnya. Adapun prinsip-prinsip yang membedakan adalah al-waidah, wadiah, yaitu prinsip titipan atau simpanan, profit sharing atau bagi hasil, dan prinsip al-murabahah. Nah, yang pertama ada konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam. Lembaga yang pertama yaitu lembaga keuangan di zaman Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darul Nadwah. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arkam. Namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan akibat, dan akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib. Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu pertama mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Kuba, yang berfungsi selain tempat ibadah juga berfungsi sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Yang kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga yaitu pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi, yang menjadi pusat sentral pemerintahan. Kemudian dilanjutkan penerbitan pasar. Dalam hal ini Rasulullah diriwayatkan menolak membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan suatu yang alamiah dan harus berjalan dengan sunatullah. Demikian halnya dengan dalam penentuan harga. Begitu pula tidak ada bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi menciptakan mata uang sendiri. Selain program tersebut, Nabi Muhammad juga mendirikan pendirian Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah. Pendirian Baitul Mal ini adalah sesuatu yang revolusioner yang merupakan pembentukan lembaga penyimpanan. Fungsi Baitul Mal ini serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang. Juga Baitul Mal ini juga berfungsi sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara pada masa kini.
karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Bahkan bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman, kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan. Nah, hal ini terlihat Baitul Mal pada masa tersebut sebagai proses siklus dana masyarakat yang terkumpul dari zakat, wakaf, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu wilayatul hisbah. Konsep ini adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang langsung dipegang oleh Rasulullah. Hal ini sejalan dengan apa yang ada pada saat ini, yaitu Enforcement Agency, yaitu suatu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menegur seorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Begitu pula diriwayatkan Rasulullah menolak permintaan para sahabat agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Nah, jika dicermati dengan adanya lembaga semacam itu tadi, maka aktivitas perekonomian dan muamalat dapat terawasi dan terkendali sehingga tidak menjadikan dunia usaha dan bisnis dikuasai oleh pihak tertentu saja. Nah, yang kedua ada lembaga keuangan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, pada zaman ini tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan. Dalam hal ini kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan selalu dilaksanakan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian Baitul Mal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, bahwa kebijakan yang telah diambil pada masa pemerintahan sebelumnya tetap harus diteruskan. Dalam artian bahwa pada masa Khalifah Al-Rasyidun, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan dengan memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan Baitul Mal tersebut. Posisi Baitul Mal pada era itu sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam perekonomian umat pada saat itu. Bahkan Baitul Mal pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara. Saya Uswatun Hasanah NIM 63010200024 akan lanjut menjelaskan yang ketiga, yaitu lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti. Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lalu setelah dinasti Umayyah runtuh digantikan dinasti Abbasiyah, telah terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, kemudian berganti dengan Turki Saljuk di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, dan Fatimiyah di Mesir, dan terakhir Turki Utsmani di Istanbul. Selama pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, fungsi Baitul Mal berkembang menjadi pembendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, kekayaan Baitul Mal berupa uang emas dan perak juga tidak berubah. Selanjutnya yang keempat, lembaga keuangan syariah modern. Gerakan lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal atau local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Midgamir di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar. Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah pada tahun 1975. Lalu selanjutnya bab B, aspek keuangan dalam konsep Islam. Konsep keuangan dalam Islam diantaranya yang pertama yaitu konsep jual beli.
Konsep jual beli berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jual beli adalah saling tukar-menukar, saling menerima, dan dapat diterima dengan ijab qabul dengan cara yang syara. Yang kedua yaitu konsep syirkah. Menurut syara, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Atau bagi hasil. Mudharabah atau khirat adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dasar hukum mudharabah ini adalah mubah atau boleh. Dalam pengelolaan mudharabah terdapat biaya yang dikeluarkan. Biaya bagi mudharib atau pengelola diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan atau daerahnya sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta atau modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut besar atau bahkan lebih besar dari keuntungan. Namun, bila pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Jadi, biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal. Namun, tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku kebiasaan. Yang keempat, ada konsep aryah atau pinjaman. Aryah menurut bahasa berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, aryah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya. Apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam hal peminjaman, ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait dengannya, yaitu a. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk sekarang ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai. B. Peminjam hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. C. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. D. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayarnya, pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Beberapa gambaran konsep keuangan dalam Islam di atas pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong-menolong, keadilan dalam